Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Apa kabar sahabatku? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan tentang oli campuran yang tepat dan berapa campurannya. Ini adalah pertanyaan dari sahabat kita juga ya. Dan simak terus videonya. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya ya. Sebenarnya kalau ini versi saya untuk campuran oli di Senso Mini, terutama di Senso Mini mesin Cina, itu bagi saya tidak terlalu rumit dan jangan dibikin rumit, jangan dibikin susah. Karena meskipun oli kita yang kita pakai itu jenis apapun, jika dalam pemakaiannya itu kita tidak teliti atau tidak hati-hati, sesuaikan RPM itu dengan seberapa banyak mesin kita itu memotong atau memakan kayunya. Jadi jangan terlalu gas itu jangan terlalu diloskan, jadi sesuaikan. Jika kayunya itu tidak terlalu keras atau makannya itu tidak terlalu banyak, ya gasnya jangan dimentokkan. Maka dari itu untuk campuran oli itu jangan dibikin rumit dan jangan dibikin pusing. Ini versi saya. Jadi oli yang saya pakai itu apakah oli 2T atau oli 4T. Saya juga pernah memakai oli 2T. Saya juga pernah memakai oli 4T. Dan kalau mereknya itu salah satunya ini oli yang sangat murah. Ini bukan iklan ya, ini oli yang saya pakai, sering saya pakai oli ini. Atau saya juga pernah pakai ini, dan ini baru habis ini ya, ini saya baru pakai ini. Kadang juga saya memakai oli yang warnanya hijau, itu Evalup kalau nggak salah ya. Dan sering juga saya memakai Ultralin yang warna biru. Oli murah-murah semua. Dan saya juga pernah memakai oli Mesran yang 2T. Oli Castrol 2T saya juga pernah. Saya sering pakai itu. Jadi kesimpulannya begini. Campuran oli itu untuk mesin Cina terutama, seperti ini versi saya, itu tergantung seberapa kita mampu. Oli yang tepat untuk mesin itu adalah oli yang pas di kantong, gitu aja. Jadi oli yang pas di mesin, oli yang tepat untuk mesin itu adalah oli yang pas di kantong, begitu. Waktu kita ada job misalnya, atau kita ingin motong kayu kita sendiri, sedangkan mohon maaf uang kita itu nipis atau sedikit ya, kita cuma bisa beli oli yang harganya 20 sampai 25.000, ya kita belikan saja, nggak masalah. Untuk alternatifnya 2T atau 4T, ya terserah mampunya yang mana, gitu aja. Untuk takarannya, jadi oli misalnya oli ini, untuk per liternya saya gunakan takarannya tutup ini, dan kita nggak usah pusing lah berapa mili nggak usah lah, nanti kita malah pusing. Jadi untuk campuran oli itu kita bikin simple saja, yang penting kita pakai mesinnya hati-hati. Maksudnya seberapa bagus atau semahal apapun oli yang kita pakai, jika kita pakai menggunakan mesinnya itu terlalu barbar kali ya, tetap jebol, mesinnya tetap bakalan rusak gitu loh. Jadi oli bagus pun harus didukung dengan pemakaian yang berhati-hati. Nah, kembali ke takaran. Jadi untuk takaran, ini versi saya.
Itu biasa saya pakai per liternya, bukan per tangki ya. Per liternya saya bikin tutup ini 7 tutup oli ya. Minimal itu 6 tutup oli itu minimal. Jadi saya biasa menggunakan 7 sampai 8 tutup oli untuk 1 liter BBM. Nah, begitu. Dan jika ada pertanyaan, apa enggak kebanyakan Bang? Bagi saya itu tidak kebanyakan, karena saya biasa menggunakan Shinso itu dari pagi sampai sore ya. Jadi satu hari saya pakai Shinso untuk motong, untuk membelah kayu, bahkan kayu keras pun itu. Jadi bagi saya takaran segitu itu tidak terlalu banyak, tidak boros. Daripada kita boros di alat atau di spare part mesin, lebih baik kita sedikit boros di oli. Jadi perlu diingat, 1 liternya per 1 liter BBM itu saya menggunakan 7 sampai 8 tutup oli. Kalau oli yang lain, misalnya oli yang lain yang takarannya lebih sedikit atau tutupnya lebih kecil misalnya, ya kita kira-kira aja lah. Kalau olinya ini ya kita pakai 7 tutup, kalau ada yang lebih kecil ya kita pakai 8 tutup gitu aja. Nggak usah dibikin pusing masalah takaran dan merek oli samping atau oli campuran untuk mesin Shinso Mini kita, terutama untuk mesin, nggak usah dibikin pusing, nggak usah bingung, nggak usah dibikin pusing, karena yaitu tadi, oli yang pas untuk mesin kita, oli yang tepat untuk mesin Shinso Mini itu adalah oli yang pas di kantong. Itu adalah jawabannya. Itu versi saya. Jika ada yang nggak bagusnya pakai oli yang merek Steel atau oli bawaan pabrik, ya monggo silahkan. Tapi saya tidak pernah, bukan saya bukan saya melarang atau tidak merekomendasikan oli dari pabrikan atau oli bawaan mesin ya, misalnya Steel atau yang lain, bukan. Karena mampu saya biasanya saya cuma beli yang seperti ini. Paling mahal saya belikan Castrol, itu pun jarang. Bahkan saya pernah, dan ini mohon tidak untuk ditiru, saya pernah berangkat kerja dan saya lupa membawa oli, dan posisi BBM itu belum saya campur dari rumah. Saya lupa membawa oli campuran ini, saya lupa, jadi ketinggalan di rumah. Dan alternatif saya apa, karena posisinya sudah berada di tempat kerja dan saya nggak mungkin kembali lagi ke rumah karena perjalanan jauh, jadi saya hanya gunakan oli kotor. Sebagai campuran, dan ini tidak untuk ditiru. Dan alhamdulillah mesin saya pun dari pagi jam 9, sekitar jam 9 itu istirahat jam 11, lalu mulai lagi jam setengah 1 sampai jam 4 non-stop. Alhamdulillah tidak ada masalah dengan campuran oli kotor, tapi ini tidak ditiru. Nah, cerita saya tadi ini sebagai wawasan atau pandangan saja, bahwasanya oli campuran itu memang sangat berpengaruh, tapi sekali lagi mohon atau harap untuk tidak dibikin bingung atau jangan dibikin pusing masalah merek campuran oli 2T atau 4T atau merek apa. Yang jelas yang penting mesin ada campuran olinya, dan pakai dengan hati-hati, dan kita harus teliti dengan mesin kita, rawat mesin kita supaya awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Salam buruh elit.